Halo sahabat Plot semua, kembali lagi dengan saya Gade Darsana. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya mau menceritakan sesuatu ke kalian nih teman-teman. Pada hari ini ada berita yang sangat menyedihkan karena 3 teman saya dipecat hari ini teman-teman. Jadi dipecat itu berarti tidak boleh balik lagi ke kapal ini, ke perusahaan ini selama 1 tahun. Tapi untuk mencari pekerjaan di kapal pesiar ke company lain, saya belum tahu apakah mereka masih bisa ngelamar ke perusahaan lain atau tidak. Nah, sebelum saya memulainya, buat teman-teman nih yang baru pertama kali ke channel saya ini, kalian bisa subscribe channel ini, siapa tahu ada informasi-informasi yang bermanfaat seputar kapal pesiar, terutama buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Nah, sahabat Plot semua, jadi ceritanya seperti ini ya. Untuk teman saya yang lagi satu, kebetulan teman saya ini juga dari Indonesia, asalnya dari Jakarta nih. Nah, dia itu dipecat tadi pagi karena ceritanya seperti ini. Kemarin itu dia itu minum habis kerja. Kira-kira dia itu selesai kerja jam 11 malam. Nah, jam 11 malam itu dia itu kumpul-kumpul nih sama teman-teman, kumpul di dalam satu cabin, kayaknya berlima kalau nggak salah. Terus dia itu minum nih teman-teman, minuman beralkohol ya. Nah, kalau di kapal pesiar itu kita boleh minum, tapi ada persentase alkohol yang boleh kita minum dalam 1 hari. Tetapi mungkin karena teman saya ini terlalu enjoy, jadi dia itu mungkin minumnya terlalu banyak hingga teman saya ini ketiduran di cabin tersebut, di tempat dimana dia minum tadi. Nah, sebenarnya tempat dia minum itu bukan cabinnya dia, tapi itu adalah cabin temennya. Jadi mungkin karena ketiduran, habis itu besoknya dia mempunyai cuti sekitar jam 6 pagi nih teman-teman. Nah, karena tidak datang, akhirnya supervisornya coba nelpon ke kamar. Nah, ternyata nggak ada yang ngangkat. Nah, itu ditunggu selama 15 menit, ditelepon, dicariin juga nggak ada di kamarnya. Akhirnya kalau di peraturan di kapal pesiar itu, jika hampir 1 jam tidak ada informasi dari kru tersebut, maka akan diumumkan ke bridge. Nah, di sini kapten akan mengumumkan atau akan memberikan pengumuman bahwa ada kru yang dicari. Jadi ya kita bisa tahu karena ada kru yang hilang atau mungkin gimana. Buruknya kan takutnya dia lompat atau gimana. Nah, jadi karena 1 jam tersebut tidak diketahui di mana teman saya ini, akhirnya ya mungkin karena gimana ya, mungkin teman yang diajak minum itu ngasih tahu, akhirnya teman saya ini nge-report kerja. Nah, setelah 1 jam lebih, akhirnya ditanya alasannya kenapa. Terus supervisor ini udah curiga teman-teman, mungkin dia ini mabuk atau minum. Akhirnya mau nggak mau, sebenarnya supervisornya ini sih sudah mencoba membackup ya, atau melindungi teman saya ini supaya tidak nanti dipecat jika emang mengandung alkohol di dalam tubuhnya. Akhirnya ini karena ada maestro dan juga AGM, Hotel General Manager juga ada di sana. Akhirnya mereka memutuskan untuk breathalyze orang tersebut. Nih, teman kita ini di breathalyze. Breathalyze itu artinya bahwa orang tersebut akan dibawa ke medical dan dicek nafasnya apakah mengandung alkohol atau tidak. Kalau mengandung alkohol, fix dipulangkan alias dipecat. Nah, ketika cek di medical, di breathalyze, akhirnya emang benar mengandung alkohol. Terus mau gimana lagi teman-teman, keputusannya teman kita itu akhirnya dipecat. Sedih juga kan, akhirnya cuman minum, maksudnya mungkin ngilangin stres atau kumpul sama teman-teman, akhirnya kita malah dipecat. Jadi nasihat saya, kalian bisa minum nih teman-teman, kalian boleh minum, tapi
minumlah secara bijak. Minum sedikit aja, habis itu udah balik ke kamar tidur. Ingat, besok kita masih kerja lagi, nggak kayak di rumah nih, kadang kita nggak kerja kan, habis minum kita boleh bebas bangun jam berapa, tapi di sini kita masih punya cuti keesokan harinya nih teman-teman. Itu teman kita yang tadi satu, kemudian teman kita yang dari dua ini berasal dari Filipina. Nah, mereka tadi pagi berkelahi teman-teman, berkelahi ya. Nah, kalau di kapal itu pokoknya nyentuh sedikit, dorong sedikit itu udah nggak boleh. Itu namanya kekerasan teman-teman. Biarpun cuma dorong atau gimana, itu namanya sudah kekerasan dan alias harus dipecat. Akhirnya teman saya ini dua-duanya dipecat. Pertama sih karena argue ya, pas masalah kerja itu pokoknya saling cekcok lah. Akhirnya saya nggak tahu, tiba-tiba main tangan, terus keduanya berkelahi, yang satu jatuh dan yang satunya menang. Nah, akhirnya gitu teman-teman. Pokoknya biarpun kalian menang berkelahi, kalian tetap dua-duanya pulang. Kalau satu nggak ngelawan, yang satu mukul, yang pulang itu yang mukul teman-teman. Nah, jadi itulah teman-teman, hari ini teman saya 3 orang dipulangkan. Jadi kalau dikerja di kapal itu kita harus gimana ya, harus mempunyai kesabaran yang sangat tinggi teman-teman. Pokoknya jangan mikirin untuk hari ini aja, kita mikirin besok. Kita masih punya cuti, kita masih punya keluarga yang nunggu di rumah, kita masih punya istri, anak atau suami atau siapa yang nunggu. Sedangkan kita di sini gimana ya, mempunyai, kalau di istilah Bali itu basang bawa atau gimana ya, mempunyai temperamen ya. Temperamen kita di kapal itu harus dijaga, dan juga ya begitulah teman-teman ya. Oke, saya harap informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat kalian dan menjadikan pelajaran buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya akan upload video berikutnya nih teman-teman, seputar berapa jam sih kita kerja dan juga berapa jam sih kita dapat istirahat kalau kita kerja di kapal pesiar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.